Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Noni Kristanto, masih di saluran kesayangan kita, Bumi Mojopahit Channel. Nah, sobat semuanya, di antara beberapa para pecinta Tosan Aji, ada yang meyakini bahwasanya kalau kita menjadi seorang pecinta Tosan Aji, maka untuk di koleksinya jangan sampai meninggalkan keris sangklat. Itu ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang jangan sampai meninggalkan keris jalak sangu tumpeng. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan kapan hari itu saya mendapatkan keris dengan dapur sangklat, sobat. Setelah saya serviskan warangkanya dan juga saya warangi, ternyata kerisnya sangat bagus banget dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, kalau Anda melihat di sini, sobat, untuk di bagian sini ini ada semacam kayak kuningan seperti ini, sobat. Jadi ini memang gawannya. Saya nggak tahu ini emas atau apa gitu. Kalaupun ini emas, ya berarti memang rezekinya pemiliknya nanti gitu loh, karena saya tidak tahu gitu, tidak memiliki alatnya. Bagaimana sih cara mendeteksi ini emas apa bukan gitu loh. Nah, ini adalah gawannya. Nah, coba saya ajak Anda untuk melihat gitu. Sebelum saya ajak Anda untuk sedikit mengenal atau berwawasan tentang dunia Tosan Aji, saya tunjukkan dulu kepada sobat semuanya ini. Nah, ini adalah dapur sangklat dalam dunia Tosan Aji, sobat. Dapur sangklat ini banyak dimiliki oleh para pemimpin atau orang yang memiliki sebuah kekuasaan, itu seperti itu. Dan pusaka ini sangat terkenal sekali di era kerajaan Majapahit, sobat. Ini adalah dapurnya, dapur sangklat. Nah, ini seperti ini. Sangklat ini melambangkan ini, sobat, rakyat kecil. Jadi melambangkan rakyat, masyarakat, itu seperti itu. Kalau untuk di pengusaha, orang-orang kaya, itu dilambangkan dengan keris sabuk inten. Kalau untuk para penguasa ataupun juga para raja dan juga para pemimpin-pemimpin, itu dilambangkan keris Nogo Sosro. Itulah kenapa di era Majapahit itu sangat terkenal tiga keris. Keris Nogo Sosro yang melambangkan orang-orang bangsawan, orang-orang para pemimpin, para pemangku kekuasaan, para raja, itu seperti itu. Lalu keris sapu inten dengan dapur sapu inten itu melambangkan orang-orang kaya, para pengusaha, itu seperti itu. Dan untuk di sangklat ini melambangkan rakyat kecil, sobat. Nah, meskipun lah bentuknya itu sederhana, tidak banyak bisa dikatakan apa ya, tidak begitu banyak yang menonjol, tapi dia itu ada sebuah keistimewaannya, sobat. Kita ambil saja bahwasanya kalau rakyat kecil kalau sudah bersatu, kalau sudah bersatu maka kekuatannya itu tidak bisa dibendung. Itulah kenapa keris sangklat ini adalah melambangkan dari masyarakat bawah atau masyarakat kecil atau rakyat kecil, itu seperti itu. Jangan dipandang sebelah mata. Kalau rakyat kecil sudah bergerak gitu, maka apapun bisa diterabas. Seperti itu di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, sobat. Nah, ini. Nah, yang di sini yang ingin saya kemukakan, sobat, bahwasanya saya ingin berpesan kepada Anda, ini khususnya adalah para pecinta Tosan Aji pemula, bahwasanya di dalam dunia Tosan Aji itu ada yang namanya adab, ada yang namanya tata krama, ada yang dinamakan sopan santun atau unggah ungguh di dalam dunia Tosan Aji. Kalau di dalam agama saya, agama Muslim, Islam, bahwasanya adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Jadi tata krama, sopan santun itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu, karena orang yang berilmu itu belum tentu orang yang beradab, karena banyak sekali orang yang berilmu, orang yang pintar, tapi tidak memiliki tata krama atau tidak memiliki adab sopan santun seperti itu. Di dalam dunia Tosan Aji ternyata hal tersebut pun juga diajarkan, sobat. Nah, jadi tidak di agama Islam saja, mungkin di agama-agama yang lainnya pun juga seperti itu. Saya sangat yakin bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan tata krama kebaikan, entah itu Kristen ataupun juga Hindu, Buddha. Saya sangat yakin sekali bahwasanya di agama-agama itu pun juga mengajarkan tentang adab atau nilai-nilai luhur atau yang dinamakan tata krama kita dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini, sobat, karena yang kita
bahas adalah dunia tosan aji. Bahwasanya di sini saya ingin berpesan kepada Anda yang masih pemula gitu, bahwasanya di dalam dunia tosan aji itu ada adab atau unggah-ungguhnya sobat. Jadi kalau Anda gitu menemui katakanlah seseorang atau teman ataupun juga relasi gitu yang memiliki tosan aji, dan di situ kebetulan ada bisa dikatakan sebuah kayak acara ataupun apa. Kalau Anda ingin melihat tosan ajinya, orang lain atau koleksinya orang lain, maka usahakan untuk permisi atau izin dulu kepada pemiliknya. Boleh nggak kira-kira ini saya lihat gitu. Kalau memang diperbolehkan, diizinkan, silakan Anda lihat. Dan untuk untuk melihatnya pun juga jangan asal-asalan sobat. Jadi Anda lihat dulu dari warangkanya, Anda nikmati dulu gitu loh. Jadi jangan ujuk-ujuk gitu, jangan terburu-buru melihat pusakanya. Jadi Anda lihat dulu, Anda nikmati dulu. Karena apa? Karena beliau pun juga, saya sangat yakin dalam menyandangi pusakanya, nyandangi warangkanya itu pun juga biasanya tidak mengeluarkan uang yang sedikit gitu loh. Kadang disandangi dengan sandangan yang bisa dikatakan agak mahal ataupun juga mahal. Itulah kenapa sebagai bentuk penghargaan gitu, menghargai usaha beliau nyandangi warangkanya, maka sebelum Anda melihat dari isi atau pusakanya, nikmati dulu keindahan dari warangkanya sebagai bentuk penghargaan kita kepada pemiliknya. Oh seperti ini, pujilah untuk di warangkanya, bagus sekali. Kalaupun pusakanya atau warangkanya biasa gitu, ya jangan jangan langsung diloskan gitu, jangan seperti itu. Nah, sudah cukup dibatin gitu saja kalau memang warangkanya biasa-biasa saja gitu. Lalu setelah itu Anda keluarkan dengan cara dilolos sobat, jangan dihunus. Jadi meloloskannya, pusaka tersebut jangan dihunus. Meloloskan itu adalah menarik warangkanya ke atas. Jadi bukan kerisnya yang ditarik. Kalau kerisnya yang ditarik itu namanya menghunus. Nah itu kurang sopan dan itu tidak bisa dikatakan kita gitu loh. Kalau melakukan hal tersebut berarti tidak punya etika, tidak punya tata krama. Dan pemilik pusaka, saya yakin orangnya pasti akan tersinggung kalau pusakanya ini diperlakukan seperti itu. Karena gini sobat, secara tidak langsung pusaka itu bisa dikatakan membawa kepribadian dari sang pemiliknya. Nah, seperti itu, membawa harga diri dari pemiliknya. Nah, itu seperti itu. Itulah kenapa tidak heran di antara para kolektor-kolektor itu akan membiayai pusakanya, baik dari sandangannya ataupun juga dari bilahnya. Nah, terkadang bilahnya itu pun juga ada yang dikinatah emas. Itulah kenapa kita harus menghormati beliau, karena di dalam pusaka ini gitu loh, itu tercermin harga diri dari pemiliknya. Itu seperti itu sobat. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda cara meloloskan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Jadi kita menarik warangkanya ke atas. Jadi bukan pusakanya yang ditarik. Lalu silakan dinikmati, jangan sekali-kali merendahkan dari pusakanya sobat. Nah, seperti itu adalah hal fatal kalau menurut saya. Nah seperti itu, silakan Anda nikmati. Nah setelah itu kalau sudah selesai silakan disarungkan kembali. Nah disarungkan kembali. Nah, sarungnya atau warangkanya dimasukkan gitu. Jadi yang boleh dikatakan yang bergerak itu tetap warangkanya itu, seperti itu. Lalu setelah itu sebelum dikembalikan kepada pemiliknya, ini saya ada salah satu dari cerita teman saya. Waktu itu beliau sudah almarhum tapi pernah bercerita kepada saya tentang unggah-ungguhnya atau adabnya dia. Akhirnya beliau waktu pulang itu dikasih cindera mata berupa keris sobat. Jadi waktu itu beliau melakukan hal tersebut, tapi setelah dinikmati itu, sebelum dikembalikan ke orangnya, dia dilap pakai tisu. Nah, warangkanya itu dilap pakai tisu. Bagaimanapun juga kita menghormati. Karena apa? Karena secara tidak langsung kita kan sudah memegang dari milik orang lain, pusaka orang lain. Nah, dilap sama dia pakai tisu seperti ini. Nah, seperti ini. Baru setelah itu dikembalikan lagi ke orangnya.
dengan sangat sopan sekali. Nah seperti itu, sama tuan rumahnya itu terus dinilai gitu. Oh ternyata mas ini bisa memperlakukan pusaka dengan dengan baik, punya unggah-ungguh, punya tata krama di dalam dia memperlakukan sebuah tosan aji. Akhirnya waktu pulang, beliau itu diberikan 1 buah pusaka. Jadi waktu mau pulang, sang tuan rumah itu berpesan bahwasanya ini pusaka ini silakan dirawat. Gitu. Loh, kenapa Pak? Enggak, saya melihat sampean itu bisa merawatnya. Karena saya tahu Anda bisa dikatakan menghargai dari pusaka. Itu seperti akhirnya terus dikasih sobat. Nah, itulah. Itu salah satu cara kalau Anda pengen mendapatkan tosan aji gratisan. Tapi ya tergantung sobat, jangan terus wah ini kata Mas Tony seperti ini kok saya terus nggak dikasih gratis gitu, jangan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dari cerita teman saya waktu itu main ke rumah saya gitu. Bila bercerita nanti Tony kalau kamu bertemu dengan seseorang, apalagi itu adalah sesepuh ataupun juga teman-teman tosan aji yang dianggap senior ataupun juga yang lainnya, ataupun juga yang sebaya dengan kamu yang kolektor-kolektor biasa, maka kamu harus jangan sampai lupa dengan tata krama bahwasanya di dalam pusaka itu kalau kita bisa memperlakukan dengan baik, maka orang tersebut akan segan kepada kita, maka tuan rumah akan segan kepada kita. Itulah kenapa terus saya ingat-ingat, oh iya seperti itu ya, karena ada juga pengalaman dari teman gitu, punya pusaka gitu. Nah temannya gitu dalam melihat pusakanya itu langsung dilolos terus dilihat, oh gak suka, terus digeletakkan, terus dilihat lagi yang lainnya, diloloskan lagi diunus lagi pusakanya, terus dianunya. Itu tersinggung teman saya sobat. Kalau caranya ya kayak gitu, kayak kayak nggak punya tata krama saja dengan pusaka. Karena sekali lagi sobat, saya ingin berpesan bahwasanya pusaka atau tosan aji itu membawa harga diri pemiliknya, meskipun pemilik tersebut adalah jual beli atau dalam artian seorang bakul. Karena teman saya ini tadi yang bercerita itu adalah seorang bakul atau penjual tosan aji. Nah, penjual tosan aji itu pun juga tersinggung kalau tosan ajinya atau barang katakanlah dagangannya itu dilakukan yang tidak sopan. Jadi dilihat gini, terus dimasukkan lagi dengan cara yang kasar. Itu loh, para bakul itu juga tersinggung, apalagi yang betul-betul beliau adalah kolektor. Nah itu seperti itu. Itulah kenapa saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi juga, lalu juga kepada teman-teman, kalau memperlakukan tosan aji harus punya tata krama. Karena bagaimanapun juga tosan aji atau keris atau pusaka ini adalah dia mengandung doa-doa atau harapan kebaikan dari pemesannya dulu sobat. Dan dia pun juga dibuat dengan sesuatu yang tidak mudah atau dengan laku tirakat yang tidak mudah. Laku tirakatnya itu kalau boleh dibilang sungguh memberatkan. Itulah kenapa kita harus menghargainya. Kita tidak menuhankan, tapi kita harus menghormati dan juga menghargai karya tersebut sobat. Itu seperti itu. Jadi saya di sini berpesan kepada diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman, marilah kita bersama-sama memperlakukan tosan aji ini dengan cara yang patut, dengan cara yang semestinya, dengan cara yang beradab. Itu seperti itu sobat. Oke, mungkin di antara sobat semuanya nih ada yang penasaran dengan pusaka ini, akan saya balik untuk kameranya. Mungkin di antara panjenengan ada yang kerentak dan juga ingin memaharinya, ya saya persilahkan gitu. Akan saya balik untuk kameranya biar Anda semuanya bisa melihat dari keindahan pusaka ini sobat. Oke sobat BMC, kita akan melihat dari wujud pusaka ini sobat. Jadi ini pusaka ini saya dapatkan sebelum lebaran. Nah saya mendapatkannya, warangkanya ini, dan juga untuk di dedernya memang ini sobat. Saya nggak tahu ini kira-kira model apa ya, ini model selut apa gitu ya, atau apa ya kira-kira. Kalau ada yang tahu
Silakan Anda tulis di kolom komentar kira-kira yang seperti ini nih. Ini masuk di apa ya sebutannya ini sobat. Kalau untuk di mendaknya ini sudah saya ganti. Jadi kalau untuk di mendaknya apa ya kemarin ya, saya lupa ya. Coba kita akan melihatnya. Oh ya, saya tunjukkan kepada sobat semuanya. Ini untuk di warangkanya. Nah, kayak seperti ini. Untuk di kayunya mungkin ini kayu terembalu nih sobat. Nah, ini adalah warangka lawasan. Ini warangka gawannya ini. Nah, sudah sangat bagus sekali. Sangat bertolak belakang dari waktu saya mendapatkannya, karena saya mendapatkan waktu itu masih dalam keadaan kotor sobat. Nah, ini adalah pusakanya dengan dapur sangklat sobat. Nah, ini adalah dapur sangklat, dialognya log 13, salah satu dari dapur pusaka yang cukup populer. Itu adalah salah satunya dapur sangklat. Nah, di bagian ini untuk disogokannya ini sangat tegas sekali, dan di bagian ujungnya ini modelnya adalah nyucuk dandang. Nah, seperti ini. Jadi dia agak melengkung di bagian sini sobat. Nah, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali ini pusakanya ini. Nah, seperti ini. Mungkin di antara sobat semuanya nih ada yang berkenan dengan dapur sangklat ini, dengan dapur sangklat koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit ini, silakan Anda langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, seperti ini. Untuk di ini sobat, rabaan dari bilahnya, ini rabaannya halus. Nah, rabaannya ini halus. Untuk di pamornya sendiri, ini kayaknya pamor model dari pamor kelem sobat ya. Jadi tidak begitu kentara gitu. Bisa dikatakan kayak apa ya? Pamornya pamor wos putah. Ini sekilas bentuknya adalah, kalau di dalam pengetahuan saya ini mirip di pamor wos putah sobat. Nah, ini. Untuk di dapurnya adalah dapur sangklat, dan untuk di pamornya adalah pamor wos putah. Pamor yang diyakini untuk hal-hal kerejekian. Wos putah itu bermakna beras yang tumpah. Itu melambangkan sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan lebih-lebih gitu loh di dalam hal kerejekian. Jadi harapannya gitu dari tuah pamor wos putah itu, pemilik dari pusaka dengan pamor wos putah diharapkan rezekinya itu akan berlebihan, lebih di dalam kekayaannya. Itu seperti itu. Jadi gemah ripah roh jinawi, tidak kekurangan sandang pangan papan, karena di dalam pamor wos putah itu termaktub sebuah doa kebaikan untuk hal-hal kerejekian. Itu seperti itu sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.